Selamat siang, selamat kita berjumpa kembali. Tentunya saya senang dan bangga memiliki seluruh sahabat, seluruh rekan-rekan kerja yang turut mendukung dan menolong, bahkan memberikan pendampingan secara utuhnya dalam program ini. Saya berharap kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki serta umur panjang di dalam menjalani kehidupan yang mengalami kesulitan. Saat ini saya ingin mengajak kita belajar mengenai 3 fase kehidupan manusia. Yang mana fase saat ini Anda sedang menjalaninya. Fase-fase ini tentunya mengajak kita untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang produktif, kita menjadi pribadi yang memiliki potensi, kemampuan, serta mampu mengeksplorasikan kehidupan kita di dalam kenyataan hidup. Saat ini saya ingin mengajak kita belajar tahap yang pertama adalah tahap millennials, berusia 18 hingga 29 tahun. Ini adalah masa-masa di mana sebagai manusia kita harus menjadi manusia yang produktif, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang diincar saat ini adalah uang, validasi, dan jati diri. Ini hal-hal yang perlu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika menjadi pribadi pada masa ini, pada tahap ini, tentu ada namanya progres. Progres itu akan terjadi kepada siapa saja. Ketika dimensi hidupnya, cara berpikirnya, masalah-masalah yang ia alami dalam kehidupan sehari-hari, ada proses yang ia harus lakukan. Dan ini akan membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Yang pertama apa? Diincar. Yang diincar apa? Uang. Uang adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas dari cara hidup kita, pekerjaan kita, dimensi kita, di mana kita berada. Validasi. Validasi adalah menyangkut sesuatu yang valid mengenai kehidupan kita di masa-masa remaja menjelang masa-masa dewasa. Mulai beranjak dari mana? Usia 18 hingga 29 tahun. Menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dalam dunia kerja, menunjukkan pekerjaan kita yang sebenarnya. Yang ditakuti adalah quarter life crisis. Di masa depan kita, mengenai masa depan. Apakah masa depan kita ini akan beranjak tahap demi tahap menjadi baik, atau malah sebaliknya? Masa depan kita ini bisa hancur karena hal-hal yang bersifat sementara. Ini menyangkut dengan pribadi dan identitas kita pada masa-masa ini. Mulai dari usia 18 hingga 29 tahun. Menunjukkan siapa diri kita, menunjukkan pribadi yang sesungguhnya. Yang berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana kita melihat tahap dreams. Tahap kedua adalah dreams. Usia mulai dari mana? Dari 30 tahun hingga sampai 50 tahun. Yang diincar adalah kestabilan keuangan, hubungan, kesehatan. Keuangan menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang pertama, keuangan ekonomi kita menjadi stabil. Artinya dalam kehidupan kita, rumah tangga kita akan menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, hubungan. Hubungan ini berkaitan dengan keuangan. Hubungan ini berkaitan dengan pekerjaan. Hubungan ini berkaitan dengan apa? Kesehatan. Kesehatan itu harus diseimbangi. Pada usia-usia mulai dari 30 sampai 50 tahun adalah usia-usia di mana masa-masa reproduksi kita dalam menjalani kehidupan. Jadi produksikah Anda? Atau sebaliknya, Anda belum bisa produksi secara matang.
Inilah yang mengakibatkan kehidupan kita, cara berpikir kita, perilaku dan pola hidup kita kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang berdampak buruk dan negatif. Yang ditakuti adalah kegagalan. Kegagalan akibat keuangan yang tidak stabil. Kegagalan akibat hubungan kerja yang kian hari kian menjadi masalah. Masalah hubungan kerja ini sangat penting. Masalah hubungan dalam keluarga ini sangat penting. Perlunya kita memberikan dampak yang positif dalam dunia kerja supaya kita memiliki potensi hidup. Yang selanjutnya adalah target. Sudahkah kita memiliki target yang sesungguhnya atau target yang ada kita sudah menjalani tetapi ada masalah-masalah dalam target, maka membuat kita kehilangan arah, membuat kita kehilangan konsentrasi dalam dunia kerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak masalah-masalah yang kita alami. Akibat kita tidak fokus, kita tidak produktif sehingga kegagalan terus menghantui pikiran kita. Selanjutnya kita akan belajar masa-masa ini tahap legasi. Tahap legasi adalah tahap ketiga adalah tahap legasi, memasuki usia lansia. Usia lansia mulai dari 55 sampai 65 tahun dan seterusnya. Tentu ini kematangan dalam cara berpikir. Tahap yang diincar adalah kematangan dalam cara berpikir, kesuksesan, masa tua yang bahagia, keluarga yang didukung, orang-orang terdekat kita mengasihi kita, orang-orang terdekat kita memberikan dukungan secara moral, mereka juga memberikan kita perhatian secara penuh supaya kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Itulah sebabnya orang-orang yang berada di dalam situasi, kondisi yang sulit, mereka terus mempertahankan nilai-nilai mereka, ekspektasi mereka di dalam menjalani kehidupan. Ketika mereka sungguh-sungguh, mereka punya dimensi dan mereka ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi apakah kita perlu mewariskan dalam masa tua ini, mewariskan sesuatu kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada sahabat, kerabat kita, atau hal-hal positif yang kita harus tinggalkan untuk orang-orang yang harus menikmati di masa-masa setelah tua atau di masa-masa ini adalah masa-masa proses. Orang mulai mengalami sakit-sakitan, kesepian, kecemasan. Tidak ada hal yang diwariskan kepada keluarga, akibatnya dampaknya menjadi stres, menjadi takut, dan mudah diserang penyakit. Penting gak kita menjalani kehidupan dengan optimis? Perlu kita menjalani kehidupan dengan optimis, dengan berbagai macam masalah, pergumulan. Kita terus berdiri, kita terus berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berdampak, hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita melihat pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yang terakhir adalah jika Anda ingin bahagia, mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Jika kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka kita memulailah dengan hal-hal yang sederhana. Tujuannya adalah memiliki tujuan hidup dengan memaksimalkan agar setiap pribadi kita menjadi potensi yang berdampak bagi lingkungan, bagi keluarga, dan dimanapun kita berada. Dalam dunia kerja pun kita tetap menjadi pribadi yang memiliki potensi. Potensi mulai dari mana? Mulai dari sekarang. Kapan kita memulainya? Kapan kita melakukannya? Sejak dari hari ini kita mengadakan yang namanya progres hidup, supaya kita bertumbuh bersama Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat siang dan selamat bekerja, beraktivitas, selamat berlibur bersama keluarga Anda. Semoga sehat dan beruntung. Sampai jumpa di lain kesempatan.